Dari Bappenas sendiri Pak, tantangan dalam penerapan kebijakan ESG untuk negara seperti Indonesia itu apa saja? Terutama kita masih memiliki ketergantungan yang begitu besar terhadap komoditas sumber daya alam. Ya, karena kita ketahui pengelolaan komoditas sumber daya alam ini memang berbeda gitu dibanding manufacturing dan lain-lain. Dan ini jika ingin menerapkan faktor ESG, rasa-rasanya tuh memang akan memakan effort dan cost yang juga jauh lebih besar. Betul Mbak. Jadi mungkin ini menjadi salah satu kerangka yang mungkin kita perlu pahami bersama. Bahwa untuk Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045, itu banyak sekali beberapa persyaratan yang perlu dilakukan. Yang pertama sebenarnya kita sudah berkomitmen bahwa kalau kita mau menjadi negara maju, mencapai Indonesia Emas 2045, pertumbuhannya harus low carbon. Sehingga sebenarnya asumsi dari pertumbuhan yang akan kita wujudkan itu sebenarnya sudah mencakup beberapa aspek bagaimana kita mengarus utamakan pentingnya menjaga daya dukung lingkungan ini untuk kemudian memastikan sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara baik mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Namun menuju ke sana tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Kita melihat adanya mulai penurunan dari keanekaragaman hayati. Kemudian juga ada climate change, meningkatkan suhu ya. Kemudian polusi. Nah, sebenarnya tiga aspek ini triple planetary crisis ini juga terjadi di Indonesia dan itu juga mewarnai bagaimana kemampuan kita bisa mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Nah, kalau tadi ditanyakan, kita masih bergantung kepada batu bara, dan itu betul. Tapi kita juga memiliki komitmen bahwa pembangunan ke depan berkelanjutan dan setidaknya kita akan mencapai net zero di 2060 atau lebih cepat. Tentu kita melihat formulanya perlu diatur ya. Dan ini tidak bisa saja hanya diatur oleh satu kementerian lembaga, tapi memerlukan kolaborasi. Jadi di satu sisi kita sudah punya rencana bagaimana menurunkan jumlah PLTU batubara dan meningkatkan proporsi dari EBT. Pada saat yang sama kita juga perlu melihat apakah regulasinya memungkinkan ini secara bertahap dilakukan. Dan kami di Bappenas mengembangkan banyak sekali analisis untuk melihat, untuk bisa memastikan apakah transisi yang sekarang berjalan ini sudah mencukupi untuk Indonesia terlepas dari ketergantungan terhadap batu bara. Tadi di sesi-sesi sebelumnya mengatakan sebenarnya sumber dari EBT itu ada yang lain yang mungkin juga bisa kita manfaatkan seperti gas alam tadi ya. Kemudian air dan sebagainya yang sebenarnya cukup banyak tapi mungkin belum dimanfaatkan secara optimal. Kekayaan air kita misalnya di Kalimantan Utara ya, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu sumber pembangkit energi berbasis air yang cukup besar, bahkan mungkin bisa diekspor ke negara tetangga. Tapi ini mungkin membutuhkan investasi. Pada saat yang sama kita memiliki batu bara kemudian bisa digasifikasi ya, tapi teknologinya ternyata masih mahal. Kemudian yang kedua, kita ingin menerapkan mungkin lebih banyak energi alternatif, apakah itu berdasarkan energi arus laut, current dan sebagainya, wind turbine, energi angin, tapi lagi-lagi standar. Setidaknya berarti ada tiga kendala atau tiga tantangan yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah kita perlu standar yang lebih baik ya, untuk bisa memastikan transisi ini bisa dikawal dengan kualitas yang baik. Tentu kita melihat mana saja low hanging fruit yang bisa kita laksanakan. Kalau air, pembangkit air dulu yang kita bisa bangun, gas dulu yang bisa kita manfaatkan, itu menjadi satu bauran yang sudah baik. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan teknologi seperti apa yang affordable untuk Indonesia bisa melakukan transisi seperti itu. Dan ini juga menjadi tantangan karena teknologi ini dikuasai oleh negara-negara barat, negara-negara yang lebih maju. Sehingga mungkin dari sisi teknologi kita perlu ada percepatan untuk bisa mengejar ke sana. Dan bahkan mungkin sudah recognize beberapa inisiatif yang dimulai, apakah itu startup, apakah itu kerjasama PLN dengan startup atau seperti yang lain-lain, ini bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Yang ketiga biasanya pendanaan. Kita mungkin tahu, mungkin dalam beberapa hari terakhir berita pemotongan anggaran begitu ya. Apakah ini akan menghambat program pemerintah? Sebenarnya ada beberapa aspek yang sebenarnya kita bisa buka
Dengan adanya keterbatasan anggaran ini berarti peluang lain sebenarnya sumber-sumber yang selama ini belum teroptimalkan itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah kolaborasi dengan swasta. Kolaborasi dengan lembaga pembiayaan dan yang lain-lain yang bisa kemudian melengkapi inisiatif dari pemerintah. Dan semua ini sebenarnya sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Di mana di dalamnya ada inisiatif bagaimana transformasi ekonomi bisa dilaksanakan dengan mengedepankan salah satunya ekonomi hijau, ekonomi sirkular, blue ekonomi dan yang lain-lain yang memang intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan daya dukung carrying capacity terhadap lingkungan dan sumber daya alam ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam misi Astacita sendiri, sebenarnya di Astacita yang berkaitan dengan bagaimana kita melihat daya tahan nasional dari berbagai aspek ini perlu didukung oleh ekonomi-ekonomi seperti ini yang green, yang biru dan juga yang sirkular. Karena di dalamnya ada potensi ekonomi yang sebelumnya tidak tergali. Dan ini yang sebenarnya perlu dimanfaatkan dan saya rasa melalui forum ini kita bicara ESG, ini merupakan satu window kita untuk membuka kolaborasi yang lebih luas, memanfaatkan potensi yang sementara ini belum optimal. Belum optimal ya, jadi memang dari Bappenas sendiri ada evaluasi tersendiri bahwa penerapan ESG di swasta maupun pemerintah juga sebenarnya masih banyak room for opportunity for growth gitu ya Pak ya. Tapi memang dalam RPJMN seperti yang Anda sampaikan dan tadi juga Anda bilang ada beberapa lowest hanging fruit yang bisa diekspor gitu ya. 5 tahun ke depan mungkin dalam Bappenas apa yang akan menjadi points of priority bentuk-bentuk ESG yang akan dilakukan pemerintah untuk pengelolaan komoditas yang ada di sumber daya alam di Indonesia? Kami menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden yang kemudian dituangkan di dalam RPJMN bahwa food security, energy security, water security itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagaimana kita akan mencapai pertumbuhan 8%, mengurangi kemiskinan ekstrim 0% hingga 0% dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi tidak terlepas dari yang kita katakan sebagai trisula, sasaran dari trisula itu. Sehingga pada saat kita bicara mengenai ESG, tentu kita berharap bahwa ada dukungan dari swasta juga untuk bisa memastikan mereka melakukan transisi energi secara lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dari segi air ini bisa dipertahankan kualitasnya salah satunya dengan mengelola limbah cair atau limbah padat dengan lebih baik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendukung ketahanan pangan. Dan di sini yang kemudian menjadi satu program besar ya yang sekarang sedang dilaksanakan. Sebenarnya bagaimana swasta ini terlibat dalam rantai pasok yang traceability, yang transparan, melibatkan banyak sekali rantai pasok yang melibatkan usaha kecil menengah, petani kecil dan sebagainya. Sehingga ini menjadi satu bagian ketahanan itu dibangun untuk di semua aspek dalam rantai pasok ini. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya menjadi peluang dan itu sudah diarahkan long hanging fruit seperti apa. Program-program besar seperti makan siang bergizi, makan bergizi gratis. Ini merupakan satu aspek yang sebenarnya bisa multi manfaat dimanfaatkan secara baik. Dan ini kemudian bisa diterjemahkan ke berbagai aspek. Sebagai contoh, untuk memproduksi satu sayuran yang kemudian masuk menjadi bagian dari yang ditampilkan di meja, tentu membutuhkan air. Ya, tentu berasnya juga membutuhkan air. Kemudian energinya, apakah dari gas tabung melon atau dari gas seperti apa. Dan ini adalah bagian-bagian yang sebenarnya dalam konstruksinya kalau kita melihat bisa sebenarnya dilaksanakan perbaikan secara bertahap. Mungkin pertama melihat dari target beneficiariesnya yang mendapat makan siang gratis. Tapi yang berikutnya adalah memperbaiki rantai pasok ini, melibatkan lebih banyak lagi stakeholders untuk memperbaiki secara bertahap. Mungkin itu gambaran. Sudah cukup jelas, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk pemaparan dari Pak Leonardo. Saya akan ke Bu Enia. Ibu apa kabar Bu? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillah. Ya Bu, jadi dari tahun lalu ketika saya sempat berbicara sama Ibu Enia, waktu itu Ibu sempat memaparkan suatu data ya Bu ya, bahwa kapasitas terbasang untuk energi baru terbarukan kita tuh masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Mungkin data yang saya dapat ya, data yang saya punya di sini,
kapasitas terpasang EBT di Indonesia itu baru sekitar 14 gigawatt saja nih Bapak Ibu yang terpasang. Padahal total potensi yang Indonesia miliki untuk energi baru terbarukan itu ada di 3.687 gigawatt. Berarti hanya 0,38% saja. Apa yang bisa Anda ceritakan dari numbers ini Bu? Yang bisa kita pelajari ya dari yang sekian lama, mungkin dari sekitar 2017 itu kapasitas yang terpasang atau jumlah bauran EBT yang ada itu kan waktu itu sekitar sekitar 6%, 7%. Nah setelah itu makin bertambah hingga 2024 ini. 2024 yang lalu itu kita ada penambahan 822 megawatt, kurang dari 1 giga. Nah untuk EBT ya, untuk EBT saja, dan dari situ bauran EBT yang kita dapatkan adalah 14,86%. Nah ini sampai saat ini ya Bu? Sampai saat ini. Okay. Nah di dalam RUKN yang lama, di dalam KEN yang lama, itu target kita kan 2025 itu 23%. Ya. Nah ini nanti di RUKN yang baru sedikit di-adjust, tetapi sudah memasukkan potensi atau pertumbuhan ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden 8%. Jadi di dalam KEN yang baru itu target kita di tahun 2025 bauran EBT itu diperkirakan 17%. 23% kapan gitu ya? 23% kapan? Itu kira-kira di tahun 2030. Antara 2029-2030. Tapi kita kan sangat sangat melihat isu global juga yang menginginkan penurunan emisi itu pasti dilakukan dan ingin secepatnya. Nah dari potensi kita yang ada, tadi Mbak betul sudah menyebutkan 3.600-an gitu ya, 680-an megawatt, jadi sekitar gigawatt, jadi sekitar 3,6 terawatt. Itu kan besar banget. Paling besar adalah potensi surya. Paling besar potensi surya ini pun masih sedikit banget yang diterapkan. Jadi gapnya di sini. Dan pemanfaatan potensi solar cell ini demikian besar, tetapi investasi di situ masih sangat rendah. Nah yang berikutnya adalah potensi-potensi seperti air, angin, lalu panas bumi. Lalu mungkin tadi sudah dikenal ocean ya. Ocean ini kita targetkan di 2060 bisa sampai 2 atau 3 giga. Jadi kita ingin mulai, tapi saat ini studinya baru dimulai. Jadi kita ada beberapa studi dengan international partner, itu memberikan potensi kita yang bisa digali dari ocean itu 63 giga. Dan ini kalau kita lihat dari skenario studinya, di Indonesia Timur itu potensinya yang paling banyak. Dan kita mulai targetkan, di situ kita mulai targetkan bahwa ocean ini bisa masuk ke RUKN. Nah, termasuk potensi yang lain, misalnya ada potensi energi baru. Nah, energi baru sudah disebutkan kemarin waktu di pembahasan di RUKN maupun KEN, itu energi baru seperti nuklir, hidrogen, amonia itu juga sudah masuk perhitungan. Jadi ke depan pada saat kita menentukan net zero emission di 2060 itu, semua energi baru dan energi terbarukan itu sudah masuk ke dalam rancangannya. Karena yang sebelumnya, di RUKN sebelumnya itu belum memasukkan untuk unsur energi baru, yaitu nuklir, hidrogen, dan amonia. Begitu. Dengan target capaian pertumbuhan menuju 8%, berarti kan ya negara kita membutuhkan energi lebih banyak ya Bu ya, obviously gitu ya Bu ya, dan sumber daya dari listrik kita itu atau energi kita itu kan seperti yang tadi disampaikan itu masih bauran untuk energi baru terbarukan itu masih di kisaran belasan persen ya Bu ya.
17% ya Bu ya tadi ya, 14 ya? 14, Tahun depan. tahun depan. Kalau tahun 17%, ini di 14. tercapai 2024 maaf itu 14,68%, jadi 14,7%. Tetapi di tahun 2025 mudah-mudahan bisa naik ke angka 17. Ini juga sudah signifikan ya. Iya, Jadi betul. 3%. 3%. Karena pengalaman kita dari tahun ke tahun itu naiknya ya 1-2%, 2% pernah gitu ya. Itu rata-rata yang 3 tahun kemarin cuma 1% nih. Jadi kita harapkan di tahun 2025 ini bisa naik ke 3%. Oke, jadi 17 Mudah-mudahan, ya Bu ya. iya. Dan Ibu betul. melihatnya capaian target pertumbuhan ekonomi 8% ini akan memberikan pengaruh positif untuk pertumbuhan bauran energi baru terbarukan, atau justru dengan adanya target ekonomi yang tinggi menuju 8%, jadi mau tidak mau harus balik ke fossil fuel lagi nih, karena kebetulan fossil fuel adalah bentuk energi yang paling murah dan tersedia saat ini. Bagaimana menurut Anda? Kalau kita bicara 8% pertumbuhan ekonomi, sebetulnya target tahun depan itu capaian kita 20% EBT, Oke. bauran EBT, baurannya. Kalau yang tadi saya sebut 17% di tahun ini, itu menurut skenario yang low atau pertumbuhan ekonomi hanya 6%. Oh oke. Jadi ada 2 skenario, Oke, high tadi ada and 2 low. skenario Bu Ya, ternyata ya. untuk skenario yang pertumbuhan ekonomi 8%, itu kita harus mencapai bauran EBIT itu 20%. Oh, Jadi cukup tinggi, agresif. menambah 6% ya, kira-kira 5 sampai 6%. Nah, dari sini sebetulnya pertumbuhan demand itu terus melaju. Pada saat yang bersamaan kita seperti kejar-kejaran. Ya. Jadi porsi EBT itu juga dari tahun ke tahun tumbuh. Tumbuh dengan pengalaman kita dari 2017 itu tumbuh terus. Ya. Tetapi memang demandnya juga besar. Sehingga di situ juga tetap ada porsi batu bara, ada gas gitu ya. Di dalam skenario itu tetap ada. Oke. Dan memang masih tak sampai dengan di RUKN itu sampai dengan 2040 kita masih ada 2055 itu masih ada batu bara tetapi kecil. Tetapi kita sudah mulai dari 2030 itu sudah dengan carbon capture. Jadi sudah mulai banyak target carbon capture. Sehingga 5 tahun ini kita berharap ada implementasi dari carbon capture itu. Ya. Mulai naik. Memang ketahanan, kalau kita bicara ketahanan energi, ini memang tetap harus masih depends on fosil. Karena itu memang yang paling murah. Saat ini harga listrik dari fosil kan sekitar 3-4 sen Betul. harganya. Ya. Di saat ini juga PLTS yang skala besar itu sudah di harga 5,8 sen. Ya. Jadi ya sekitaran 6 sen ya, antara 5 sampai 6 sen. Jadi masih 2 kali lipat, tetapi jika subsidi dari listrik yang dengan batu bara tadi masih dikenakan, kalau subsidinya misalnya dicabut, itu kita akan lihat perbandingan yang makin equal antara fosil dengan EBT tadi. Jadi kita melihat nanti prognosa dari EBT ini harus bagaimana, lalu insentif yang seperti apa yang kita akan usulkan. Karena di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang masih dibahas ya, ini rancangan undang-undangnya, itu akan ada insentif-insentif untuk badan usaha yang mencoba melakukan mitigasi atau penurunan emisi yang dilakukan secara mandiri. Itu nanti ada insentif melalui nilai ekonomi karbon. Jadi mungkin itu yang bisa mendorong nanti tumbuhnya investasi maupun implementasi dari pemakaian energi baru terbarukan ini. Nah, satu lagi kenapa kita mencapai hanya 14%? Ya. Itu ada banyak isu. Ada banyak isu karena faktor transmisi belum terbangun. Jadi ada sumber energi baru terbarukan, misalnya hydro itu di Sumatera paling banyak ya. Sumatera itu lumbung EBT. Jadi 34% EBT itu ada di Sumatera. Nah, di sini potensinya ada hidro. Hidro ini belum ada transmisi yang untuk menarik ke backbone-nya lintas Sumatera,
jalur listrik lintas Sumatera ini belum ada yang menarik ke situ. Nah ini yang perlu dikejar nanti di 5 tahun ke depan ini, investasi ke transmisi harus segera dilakukan. Dan satu hal lagi kita melihat diesel yang ada di Indonesia Timur itu makin banyak, makin tinggi. Karena kebutuhan di sana juga makin tinggi, namun sumber EBT yang ada di Indonesia Timur itu seperti PLTS tadi belum banyak, lalu potensi hidro juga belum banyak, geotermal, apalagi geotermal itu di gunung-gunung. Nah sering terjadi kebutuhan transmisi yang juga harus dilakukan. Mungkin itu yang menjadi challenge ya berikutnya di 5 tahun ini. Masih banyak yang akan kita diskusikan dengan Bu Enia, tentunya bagaimana juga mencapai ya Bu ya, capaian sebesar target yang tadi sudah disampaikan, bentuk investasinya seperti apa. Namun mungkin sekarang saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Vera nih dari pihak swasta ya Bu ya, dari Danone Indonesia. Kalau saya dengar Danone secara awam gitu ya Bu ya. Saya itu selalu melihat Danone itu sebagai salah satu brand yang awareness terhadap ESG-nya tinggi. Ya, mungkin dari bentuk-bentuk produk yang dikeluarkan oleh Danone. Lalu saya juga sering mendengar gitu ya, Danone mendapatkan award dalam environment, social and governance faktor dan lain-lainnya. Nah, mungkin pertanyaannya untuk bisa diaplikasikan juga gitu ya untuk para teman-teman yang juga di bidang swasta dan lain-lain, bagaimana sejarah dari Danone mengikuti norma ESG ini dan menerapkannya di Indonesia yang somehow literasinya terhadap ESG itu masih rendah kan, moderat. Karena memang masih kalau kita ngomongin bisnis di Indonesia masih berdasarkan economies of scale-nya harus tinggi, tingkat profitability-nya harus besar. Nah menjaganya itu seperti apa Bu gitu? Di Indonesia lagi yang nyatanya memang ESG ini masih dianggap sebagai secondary needs gitu untuk suatu bisnis. Silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Pertama buat Danone yang pasti ESG itu kan sebenarnya kalau kita bicara nggak hanya bicara mengenai environment. Itu juga bicara mengenai social, mengenai health. Nah entry point buat Danone di Indonesia adalah health as a sustainable aspek, karena produknya tadi disampaikan oleh Mbak Ade, kita menyasar produk yang memang sehat, baik itu untuk hidrasi maupun nutrition. Mungkin bisa di-share di slide, dan footprint kita, slide ya. Dan footprint kita itu di Indonesia cukup besar dan luas. Kita punya 24 pabrik, kita punya 15 distribution center, kita punya 12.000 karyawan, dan tentu ekosistem yang luar biasa end to end gitu. Nah ini menyebabkan kita punya sebenarnya power untuk bisa berbuat baik. Untungnya memang Danone itu komitmennya dari dulu adalah responsibility itu tidak saja sampai di gate factory gitu. Nah dari misi untuk membawa kesehatan ke sebanyak mungkin orang dari produk kita, tetapi kita juga menambah dengan inisiatif keberlanjutan. Karena yang namanya sehat itu tidak akan mungkin dicapai kalau lingkungannya juga nggak sehat. Karena kan semua sumber bahan baku, sumber daya itu berhubungannya dengan lingkungan. Sehingga kita punya roadmap yang namanya Danone Impact Journey dan sudah dijalankan bertahun-tahun. Intinya memusatkan bahwa kegiatan itu harus punya 3 dampak positif. Yang pertama adalah kesehatan, sudah pasti entry point. Yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah kepada karyawan dan masyarakat. Itu baku, jadi apapun bisnis modelnya kalau nggak ada 3 poin ini kita nggak akan bisa jalan gitu. Nah menyambung tadi message bahwa ESG secara Indonesia mungkin masih dianggap second priority begitu ya. Buat di Danone itu menjadi hal yang sama beriringan dengan bisnis. Tapi kenyataannya memang real bahwa it seems menjadi beban biaya, additional cost, dan itu memang harus kita akui. Nah mungkin kalau bisa di slide berikutnya, sehingga apa yang kita lakukan itu memang kita harus pertimbangkan bagaimana ini bisa drive bisnis. Kita punya komitmen untuk iklim, kita punya neutral carbon itu 2050, kemudian juga positive water balance 2030. Kemudian tadi Pak Leo bicara ekonomi sirkuler, itu adalah salah satu di mana setiap kita mendesain produk, ekonomi sirkuler harus menjadi elemennya. Dan of course terakhir adalah pertanian regeneratif, karena di situ banyak berhubungan dengan tidak saja kesehatan tetapi juga pemberdayaan peternak atau petani dan juga adalah pengelolaan air. Nah
beban biaya ini yang karena kita punya komitmen, kita berusaha untuk menjadikannya sebagai value add gitu. Tetapi memang sangat butuh kolaborasi across companies gitu. Karena banyak dari hal ini, mungkin next slide-nya, banyak dari hal ini yang kalau dikerjakannya sama-sama sebenarnya menjadi lebih ekonomis gitu. Tetapi untuk bisa mengajak semua perusahaan untuk bekerja sama atau melakukan hal yang sama, maka mereka pasti akan pertimbangannya cost, karena memang saat ini kebijakan terus terang belum ada mungkin additional insentif gitu ya. Nah ini contohnya saja, di mana kita berusaha untuk melakukan pengolahan sumber daya air itu dari hulu sampai hilir. Karena memang kita menggunakan sumber daya air, mengingat kita produsen air minum dalam kemasan. Tetapi kita melakukannya karena memang tahu, satu kita harus menjaga kemurnian air yang kita pakai, dan untuk melakukan itu kita punya watershed project atau pengelolaan daerah aliran sungai itu 5-7 dan itu hulu sampai hilir, berhubungan juga dengan para petani, peternak, kemudian juga masyarakat. Dan di dalam pabrik sendiri kita juga memastikan penghematan air. Salah satu yang sudah disertifikasi oleh BRIN buat Danone Aqua, kita ada 7 atau 8 pabrik yang sudah disertifikasi kita memiliki positive water balance. Artinya jumlah air yang kita kembalikan ke alam dengan berbagai inisiatif itu jauh lebih banyak dari jumlah air yang kita pakai dalam produksi. Nah ini tentunya tidak bisa hanya dilakukan sesaat atau hanya dilakukan dengan satu inisiatif, tapi harus berkelanjutan dan harus berdampak kepada masyarakat, termasuk akses air bersih untuk masyarakat. Nah balik lagi, kalau kenapa Danone melakukan ini, satu karena kita tahu memang itu yang harus dilakukan. Kita nggak bisa tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan kalau terus kemudian masyarakat dan lingkungannya juga tidak terdampak positif. Yang kedua kita ingin memberikan contoh juga bahwa ini bisa dilakukan, tetapi memang butuh lebih banyak kolaborasi dan dukungan multi pihak termasuk juga dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Next slide sedikit saja, kalau bicara climate gitu. Tadi kan kita bilang bahwa dari hulu ke hilir segala bisnis model yang dilakukan Danone itu pasti akan menghitung berapa jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Sehingga bisnis modelnya, kemasannya harus benar-benar bisa menyasar target kita tadi gitu. Nah ini contoh dari kemasan yang kita pakai, kalau kita sudah pakai 100% recycled kemasan itu jumlah emisi karbonnya juga dihitung. Kemudian kita salah satu industri yang memang punya komitmen untuk bisa memasang solar panel di seluruh pabrik. Saat ini kita sudah sampai 7 atau 8 pabrik, kita pasti akan lanjutkan dengan 24 pabrik, tapi tentunya tadi butuh kebijakan yang mendukung. Yang menarik buat Danone Indonesia terutama Aqua, sebagai pionir air minum dalam kemasan, mungkin Bapak Ibu yang mungkin seusia saya gitu, sudah familiar gitu, pertama kali ada ya kemasan galon itu hanya di Indonesia. Dan terus terang kemasan galon itu karena kita menggunakan kembali dan tentunya dengan standar kualitas dan standar keamanan yang memenuhi persyaratan, itu pengurangan emisinya itu luar biasa. Kalau dari data itu adalah dia 83% lebih rendah emisinya dibandingkan misalnya galon serupa yang sekali pakai. Belum lagi beban pengurangan penggunaan virgin. PET atau pengurangan beban sampah itu bisa ratusan ribu ton per tahun yang kita hemat dari penggunaan virgin PET yang baru, which is juga berhubungan dengan tadi karbon emisi. Nah, satu hal lagi adalah termasuk pada saat kita melakukan collection sampah, penggunaan recycled material di dalam kemasan kita. Kembali lagi semuanya komitmen kita, but of course saat ini memang menjadi cost center. Apakah akan mengurangi komitmen kita? Tidak, tetapi alangkah baiknya kalau memang bisa dilakukan oleh lebih banyak pihak, maka pasti akan lebih efektif juga untuk mendukung goal-goal dari pemerintah. Mungkin